Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhadisyah SPD, CGP Angkatan 10, berasal dari UPT SMP Negeri 1 Koto Baru, Darmasraya. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu diferensiasi pembelajaran. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya penyesuaian yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah juga pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus: pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Tiga, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Empat, melakukan manajemen kelas yang baik. 5. Melakukan penilaian secara berkelanjutan. Dalam memahami kebutuhan murid, guru harus mengetahui 3 aspek penting berikut ini. Pertama, readiness atau kesiapan belajar murid. Kedua, minat atau sesuai hobi atau kecenderungan murid. 3. Profil belajar murid, yaitu gambaran diri, gaya belajar, atau latar belakang murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus melakukan asesmen diagnostik baik berupa tes formal maupun observasi atau data kemampuan murid pada sebelumnya untuk memetakan kemampuan awal murid tentang materi yang akan dipelajari. Berikutnya, minat murid. Minat adalah sesuatu yang disukai atau yang membuat murid tertarik. Jika minat dijadikan pemantik untuk belajar, maka tingkat kemauan belajarnya akan lebih tinggi, dan setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Misalnya, murid tertarik pada teknologi, atau robotik, atau olahraga, atau fotografi, atau merajut, atau bermain musik, atau melukis. Sekarang kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu profil belajar murid adalah gambaran diri murid yang mempengaruhi belajarnya, seperti kecerdasan, gaya belajar, latar belakang keluarga, lingkungan sosialnya, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran. 4. Mencari informasi dari guru sebelumnya. Kelima, membaca rapor murid sebelumnya. Keenam, melakukan penilaian diagnostik dan formatif. Sekarang kita lanjut ke strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Kita lihat yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Konten terkait dengan materi, konsep, baik pengetahuan maupun keterampilan yang akan dipelajari murid. Guru harus bisa memberikan variasi bentuk konten seperti video, bacaan, gambar, dan ilustrasi agar sesuai dengan beragamnya kebutuhan murid. Diferensiasi proses.
Proses terkait dengan kegiatan belajar yang variatif seperti diskusi kelompok, belajar mandiri, berpasangan, diskusi kelas, presentasi, dan lainnya. Intinya adalah beragamnya variasi kegiatan untuk mengakomodir beragam gaya belajar murid. Selanjutnya, diferensiasi produk. Produk adalah bukti yang menunjukkan ragam hasil belajar murid sesuai dengan kemampuan, gaya belajar, minat, serta pengembangan dari konsep yang dipelajari. Produk yang didapat dari hasil belajar nanti akan berbeda-beda sesuai kebutuhan murid. Kita lanjutkan kepada keterkaitan antar modul. Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Keterkaitan antar modul 1.1 dan 2.1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang melekatnya kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman pada diri seorang anak yang dipelajari pada modul 1.1 membawa perubahan pola pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran berdiferensiasi yang dipelajari pada modul 2.1. Karena pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi kebutuhan murid. Koneksi antara modul 1.2 dan modul 2.1. Di modul 1.2 dipelajari tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Adalah tugas guru menuntun murid sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan ini menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Keterhubungan antara modul 1.3 dan 2.1. Pada modul 1.3, kita belajar tentang visi guru penggerak. Nah, salah satu bentuk penerapan visi guru penggerak yang berpihak pada murid adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Berikutnya adalah keterhubungan antara modul 1.4 dan 2.1. Tentang budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik, perlu adanya budaya positif di sekolah yang bermula dari kesepakatan kelas yang dibuat bersama sebelum dimulai pembelajaran. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.